Pertama-tama segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, atas izin Allah kita kembali menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini adalah salah satu amalan yang paling baik yang dilakukan seorang hamba dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwa para ulama mengatakan yang artinya tidak ada ibadah yang lebih afdal yang diberikan seorang hamba kepada Allah dari menuntut ilmu. Jadi artinya menuntut ilmu itu adalah suatu ibadah yang dengan ilmu itu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pernah kita sampaikan juga bagaimana tentang keluarga Yasin, seorang yang berusaha mengajak, menyeru kepada kaumnya kepada kebaikan. Saat seorang nabi diutus, kemudian nabi itu mengatakan fa'azzazna bisalisin, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan, sehingga Allah tambah 2 nabi lagi sehingga mereka menjadi 3 untuk mendakwahi suatu kaum. Tapi ternyata saat berita itu sampai kepada kaum tersebut, kaum itu malah membuat makar. Mereka mengatakan saat 3 nabi itu datang, maka akan dibunuh sama mereka gitu. Akhirnya orang yang tinggal di pelosok desa kaum itu mendengar berita ini, sehingga ia datang kepada kaumnya dan mendakwahi mereka untuk tidak melakukan hal itu, melainkan ikutilah ajaran Rasul yang akan Allah utus kepada kita. Tapi tiba-tiba orang itu yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dibunuh kan itu. Saat dibunuh, orang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Bu. Dan diletakkan di posisi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya saking takjubnya orang itu, saking bahagianya orang itu melihat apa yang telah Allah siapkan kepada mereka-mereka yang mengajarkan kebaikan. Tentu orang bisa mengajarkan kebaikan karena sebelumnya ia menuntut ilmu gitu. Maka kalau ruang kita mungkin berbeda-beda. Ruang dakwah kita, sebagian kita hanya bisa kepada putra-putrinya, mungkin kepada pasangannya saja, kepada saudaranya. Tapi pahalanya sama. Kami atau para ulama yang berdakwah di mimbar-mimbar, di majelis-majelis ilmu. Dengan kita mungkin yang hanya bisa berdakwah di rumah tangga kita saja. Jangan kira pahalanya berbeda. Enggak, pahalanya sama. Kita menyampaikan kebaikan saja, satu hal saja kepada anak-anak itu, putra-putri atau pasangan di rumah atau keluarga di rumah, itu sama besarnya dengan keluarga Yasin ini, Bu. Dia cuma menunjuki kepada kaumnya agar tidak melakukan makar itu kepada 3 utusan Nabi yang Allah utus kepada mereka. Cuma itu doang kebaikan yang disampaikan oleh orang ini. Ikutilah Nabi, ikutilah Rasul, jangan kalian bunuh. Sama saat kita mengajari anak-anak di rumah, mungkin ibu-ibu, nah lakukan ini karena Rasul begitu, nak. Nah jangan lakukan ini karena Rasul nggak suka itu, nak. Allah melarang ini, jangan lakukan ini, nak. Allah memerintahkan ini, maka lakukan ini, nak. Sama, Bu. Keluarga Yasin saja yang cuman kalimatnya seperti itu, kemudian akhirnya dibunuh. Dan pahalanya, ya laita qaumi ya'lamun, surat Yasin itu, bima ghafara li rabbi
wa ja'alani minal mukarramin. Allah mengampuni seluruh dosaku dan membuatku menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah SWT. Pernah nggak suatu hari ibu dapat perlakuan istimewa oleh seseorang? Saat sedang kumpul keluarga misalnya, nama ibu yang disebut, Ibu Fulana misalnya, diistimewakan. Kehadirannya, tempat duduknya, makanannya diistimewakan. Lantas bagaimana kalau yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala di akhirat di hadapan seluruh hambanya? Orang-orang diistimewakan. Orang ini diampuni semua dosanya dan diistimewakan semulia itu cuman karena satu hal. Cuman karena satu hal, bayangkan. Cuman bilang kepada kaumnya jangan lakukan itu. Ikuti Rasul ini, jangan kalian bunuh. Tok. Cuman itu doang, Bu. Itu kan yang setiap hari ibu lakukan kepada putra-putri di rumah. Neng, lakukan ini, lakukan ini. Allah dan Rasulnya memerintahkan ini. Itu kan yang biasa ibu-ibu lakukan juga di rumah. Pahalanya sama, Bu. Keluarga Yasin ini saat melihat apa yang telah Allah berikan kepadanya, dia langsung bilang, minta kepada Allah agar dihidupkan barang sesaat, Bu. Tolong hidupkan saya lagi ke dunia ya Allah. Cuman untuk apa? Untuk saya sampaikan kepada kaumku, ikuti jalan ini, engkau akan mendapatkan apa yang telah Allah berikan kepadaku. Cuman ingin ngabarin kepada kaumnya yang masih hidup tentang apa yang ia dapat saat ia mengetahui ilmu, belajar untuk ilmu, kemudian menyampaikannya. Cuman satu doang, Bu, yang ia sampaikan. Sebesar itu pahalanya, sampai akhirnya dia bilang kepada Allah, ya Allah, izinkan aku hidup barang sesaat lagi di dunia. Untuk apa? Untuk aku sampaikan kepada kaumku, inilah pahalanya dari Allah SWT. Belum lama ini dai kita wafat setelah khutbah. Semoga saja itu husnul khatimah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Saad Yahya Walani. Masya Allah. Itu satu hal saja. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak. Sudah menjadi ketetapanku, orang yang sudah wafat tidak bisa kembali lagi ke dunia. Tapi ucapannya Allah abadikan di Quran Karim. Qala ya laita qaumi alam. Kata orang itu, Allah firmankan, orang itu berkata, tapi ini firman Allah. Dia berkata, ya laita qaumi, ya seandainya kaumku mengetahui ini pahala besar di balik menuntut ilmu, di balik mengajarkan ilmu, menyampaikan kebaikan yang kita dapat ini. Seandainya kaumku ya'lamun, mengetahui ini semua. Apa? Bima ghafara li rabbi, cuman karena hal itu Allah mengampuni seluruh dosaku. Cuman hal itu doang. Menyampaikan satu kebaikan doang, Bu. Dari ilmu yang kita pelajari, menyampaikannya saja sebesar itu pahalanya, Bu. Bagaimana kita yang duduk sila berjam-jam, bermenit-menit, beberapa hari, setiap ini, setiap itu. Menyampaikannya saja Allah mengampuni dosa, bisa menjadikan sebab pengampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Menyampaikan satunya saja, Bu. Lantas bagaimana duduknya kita, Bu? Kadang menyampaikan tidak lebih berat dari duduknya kita hari ini. Belajar, saat-saat belajar itu. Harus beberapa menit kita hadir, 1,5 jam kita hadir, mendengar, belum ngantuk, belum kekenyangan, dan seterusnya. Belum memahaminya sulit. Saat menyampaikan, cuma menyampaikan saja. Nah, lakukan ini. Nah, jangan lakukan ini. Ini Allah memerintahkan ini. Rasul melarang ini, nak. Kadang menyampaikan cuma seringan itu. Tapi kan menuntut ilmunya berat. Kalau saja yang ringan itu, Bu, pahalanya seperti dalam surat Yasin ini. Terus bagaimana ia yang sabar dalam menuntut ilmu? Makanya pernah kita sampaikan hadis panjang Bukhari Muslim. Kisah tentang di antara malaikat Allah itu ada nama malaikat at-tawafun. Tawaf. Tugasnya hanya mengelilingi dunia, bumi. Hanya untuk mencari majlis-majlis seperti ini.
Persis Bu, hadis-hadisnya seperti itu, kalimat hadisnya. Dan kalau mereka telah mendapati majelis itu, mereka akan turun dan memanggil kepada malaikat tawafun lainnya seraya berkata, halumu ila hajatikum. Itu hadis Rasul. Para malaikat saat mengelilingi bumi ini, kemudian mendapat majelis ilmu seperti ini, mereka akan turun. Karena itu tugas mereka, turun. Dan mengatakan kepada malaikat tawafun lainnya, halumu ila hajatikum. Kemarilah ke hajat tugas kalian. Nih di sini, duduk di sini. Salah satunya untuk apa? Menurunkan rahmat Allah untuk kaumnya, menurunkan sakinah Allah kepada kaumnya. Kemudian para malaikat berlomba-lomba siapa yang lebih dahulu menyebutkan satu persatu nama kaum yang hadir di majlis ilmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dikenal di dunia, tapi dikenal di hari akhir. Saat kita sering hadir ke majelis ilmu, maka sesering itu jugalah nama kita itu disampaikan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat berebut. Cuman untuk agar mereka lah yang menyampaikannya kepada Allah. Fulan bin fulan, fulanah binti fulan ya Rabb, fulanah binti fulan ya Rabb. Mereka berlomba-lomba untuk menyampaikan nama kita, nama kaum yang hadir di majelis ilmu itu. Sampai kepastian itu datang. Ajal, roh semua kan akan diangkat dari langit ke langit, langit ke langit, langit ke langit, sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya di setiap langit itu, wahai malaikat, roh siapa yang kau bawa? Kalau nama kita sering disebut oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan dikenal di langit. Ruh fulanah binti fulan. Oh iya, nama ini sering terdengar di langit. Bukakan pintu langit. Pintu langit kedua, bukakan untuknya. Bukakan untuknya. Nama ini sering didengar di langit. Bukakan pintunya sampai akhirnya ketemu Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sampai akhirnya diturunkan lagi ke alam kubur, alam barzakhnya, dengan pelan-pelan, penuh penghormatan, penuh penjagaan, dan seterusnya. Dikenal nama-nama mereka-mereka yang sering berdesak-desakan di majlis-majlis ilmu seperti ini. Di ujung hadisnya, hadis Bukhari Muslim, Allah berfirman kepada malaikat, bertanya, wahai malaikat, mereka hadir di majlis itu untuk apa? Malaikat berkata, mereka meminta perlindungan kepadamu dari nerakamu, kata malaikat. Kemudian Allah bertanya lagi, wahai malaikatku, apakah mereka itu telah melihat nerakaku? Sampai akhirnya mereka meminta perlindungan kepadaku dari nerakaku. Kata malaikat, enggak. Tidak ada di antara mereka yang pernah melihat neraka, tapi mereka meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat di hadis yang sama. Terus mereka meminta apa kepadaku? Adakah mereka minta perlindungan, meminta suatu hal kepadaku? Iya. Mereka meminta kepadamu surgamu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada malaikat, apakah mereka telah melihat surgaku? Kata malaikat, belum ya Allah. Mereka belum pernah melihat surga. Atas dasar itu Allah langsung berfirman kepada malaikat, walahum qad ghafartu. Wahai malaikat, saksikanlah mereka kaum itu telah aku ampuni dosanya. Kata Allah SWT. Cuman karena itu Allah langsung mengampuni mereka semua. Malaikat protes. Apa protesnya malaikat? Malaikat berkata kepada Allah dalam hadis yang sama, ya Allah, ada satu di antara mereka, abdan khatta, ada seorang hamba di antara mereka itu pendosa. Hadir di majelis ilmu juga tidak niat dari rumahnya keluar untuk hadir di majelis, enggak. Dia cuma lewat, kemudian ada ramai, kemudian ia duduk, nggak taunya itu majelis ilmu. Udah mah keluar dari rumah tidak niat untuk menimba ilmu, duduk dengan kaum itu saja. Dia pendosa juga. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Allah berfirman, walahu qad ghafartu. Untuknya juga telah aku ampuni. Orang pendosa, Bu, tidak niat juga hadir dari rumahnya ke majelis ilmu. Dia keluar dari rumahnya bukan untuk ke majelis ilmu. Pendosa juga lagi. Tapi Allah bilang, walahu qad ghafartu. Ya, untuknya pun telah aku ampuni dosanya. Lantas bagaimana mereka yang keluar dari rumahnya memang niat, Bu, ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ingin mengenal agamanya, ingin mengenal Rasulnya, ingin mengenal ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, hanya untuk ingin merasakan majelis para nabi. Para ulama mengatakan, kalau kalian ingin tahu majelis para nabi itu seperti apa, lihatlah majelis ilmu. Itulah majelisnya para nabi dan Rasul. Majelisnya para nabi dan Rasul. Siapa yang merasa rindu dengan Rasul SAW, merasa ingin gimana sih majelis Rasul? Majelis ilmu, para ulama mengatakan majelis ilmu itu adalah majelisnya para Rasul. Seperti itulah majelisnya para Rasul dan para nabi. Kalau kita ingin tahu majelis Nabi Muhammad SAW seperti apa? Majelis ilmu. Oh, kalau saja mereka yang tidak niat diampuni dosanya oleh Allah, seberapapun dosa, seberapapun besar, seberapapun banyaknya dosa, tetap Allah ampuni. Cuman karena ia hadir. Kemudian Allah menyebutkan sebabnya, kenapa aku ampuni? Humul qaum la yashqa bihimul jalis. Mereka adalah kaum teman duduknya nggak akan pernah celaka. Teman duduknya nggak akan pernah celaka. Teman duduknya, Bu. Lantas bagaimana dengan kaum itu yang menimba ilmu? Teman duduknya saja nggak akan pernah celaka. Lantas bagaimana dengan penuntut ilmunya itu sendiri? Nggak akan celaka. Nah, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, menuntut ilmu kita. Hari-hari ini, Bu, hari-hari di mana kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Karena hari-hari ini tahun-tahun baru, yang perkara baru akan disebut inilah ajaran yang benar. Sehingga kita pun tidak tahu apakah kita termasuk orang yang mendustakan orang yang jujur dan menjujurkan orang yang berdosa, ataukah kita melakukan yang batil tapi kita kira itu adalah yang hak. Maka dengan hadirnya ke majelis ilmu, kita berharap agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita yang kita tidak tahu. Kalaupun kita tidak paham banyak ilmu, tapi cukuplah satu keutamaan itu. Cuma karena ingin mengikuti sunnah Rasul bermajelis ilmu. Walaupun kita tidak paham, tapi cuma karena ya Allah, tema ini seperti yang diwasiatkan oleh Rasulmu tidak boleh hilang dari umat ini. Tema. Kalau para ulama mengatakan ziham baina rukabil ulama. Berziham-ziham itu memadat ziham seperti padat, apa sih namanya, memadatkan dengkul-dengkul ini di majelis-majelisnya ulama. Itu sunnah yang tidak boleh hilang dari kaum muslimin, yang pahalanya sebesar itu. Dan tidak ada tahun yang datang melainkan ia akan lebih gelap dari tahun sebelumnya. Akhirnya ilmu itulah senter cahaya bagi kita untuk akhirnya sampai ke tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan kepada kita atau menjauhkan diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mungkin akan bergantian. Pekan ini kita akan bahas tentang amalan hati, penyakit-penyakit hati dan fikih keluarga. Pekan depan kita lanjutkan buku Kuni Zaujatan Najihatan. Jadilah engkau istri yang berhasil. Itu. Adapun kitab tentang penyakit-penyakit hati kita sudah
sudah sampai kepada penyakit hati yang ke-13. Yang pertama ada syirik besar. Yang kedua, penyakit hati yang kedua itu riya. Kemudian penyakit hati yang ketiga itu ada sombong untuk bertekuk limpuh bersimpuh gitu di hadapan Allah. Merengek-rengek di hadapan Allah. Enggannya kita melakukan itu penyakit hati, Bu. Tidak maunya kita menangis, merengek di hadapan Allah, meminta kepada Allah, itu penyakit hati. Coba sekarang mulai semua masalah, semua kegelisahan, semua kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil menangis meminta solusinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidaknya kita melakukan itu, kita tidak melakukan itu suatu kesombongan, dianggap suatu kesombongan. Maka kita lihat hari-hari, Bu, seberapa banyak kita merengek, menangis, bersujud, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak? Itu sunnah. Itu sunnah dari Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penyakit hati yang keempat, hubbut tafakhur. Tafakhur itu bermegah-megahan, senang bermegah-megahan. Tafakhur itu penyakit hati. Kemudian membangga-banggakan dunianya kepada orang. Itu penyakit hati. Yang keempat, yang kelima, berkhianat. Berkhianat itu penyakit hati. Dan pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan pasangan ke pasangannya, suami atau istri. Berkhianat. Itu pengkhianatan yang paling besar. Seperti kisahnya istrinya Nabi Nuh alaihissalam. Saat wahyu turun kepada Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh mengetahui itu, kemudian menyampaikan kepada kaumnya Nabi Nuh. Itu berkhianat. Kemudian penyakit hati yang keenam, hasad. Hasad. Tidak senang kalau melihat teman kita itu bahagia. Hasad. Itu hasad. Kemudian penyakit hati berikutnya adalah yang ketujuh, su'uzon, berprasangka buruk. Itu penyakit hati yang ketujuh. Dan penyakit su'uzon yang paling besar adalah su'uzon kepada Allah. Su'uzon kepada Allah. Misalnya contoh apa su'uzon kepada Allah? Ya sudahlah, mungkin Allah nggak mentakdirkan kita untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Dalam rangka su'uzon kepada Allah. Enggak. Sampaikan, insya Allah Allah akan memberi. Insya Allah akan ada jalan. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Insya Allah. Dan terus seperti itu, Bu. Jangan sampai ada, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian jika wafat melainkan harus berprasangka baik kepada Allah SWT. Jangan sampai kita wafat kemudian berprasangka buruk kepada Allah. Jangan sampai. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Suzon kepada kaum muslimin, berprasangka buruk pada kaum muslimin tidak boleh. Ada orang yang datang berita tentang keburukan orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Enggak. Orang itu saya tahu dia orang baik. Ibu jangan menyampaikan ini kepada saya karena saya tahu dia itu adalah orang baik. Seperti itu. Ada orang yang menyampaikan orang ini cukup hati-hati. Jangan lakukan suuzon kepada orang beriman. Dosa, hati-hati. Menyampaikan berita itu sangat hati-hati sekali. Ada orang datang berita ini, berita itu tentang kaum mukminin, orang-orang beriman lagi. Apa sikap kita? Bu, hati-hati. Jangan berprasangka buruk. Kalau kita tidak bisa, udah cukup diam saja. Tidak perlu digubris, tidak perlu diperlanjut dan seterusnya. Melainkan kita sampaikan, oh coba nanti saya tanyakan dulu. Benar enggak ini semua? Gitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, ihtiqarul muslimin, merendahkan kaum muslimin. Ya Allah. Pernah kan kita kisahkan tentang Abdullah ibnu Salam, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Dan para ulama mengatakan beliau termasuk salah satu dari orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ternyata salah satu amalannya apa, Bu? Dia sangat menjaga hatinya untuk tidak merendahkan orang-orang. Itu. Sampai akhirnya asisten rumah tangganya saja, ia tidak berani menyuruhnya. Tidak berani. Abdullah ibnu Salam tidak berani meminta atau menyuruh asisten rumah tangganya. Enggak berani.
Cuman karena takut saat ia nyuruh asisten rumah tangganya, saat itu muncul di hatinya, kau lebih mulia dari orang itu. Atau muncul di hatinya meremehkan orang ini. Gitu. Gak mau. Bukan berarti menyuruh asisten rumah tangga tidak boleh. Tapi yang tidak bolehnya adalah menyuruh sambil dengan ada hati-hati menghinakan orang itu. Bapak sama sekali. Ihtiqar muslimin, penyakit hati. Yang berikutnya ihtiqar dzunub, yang ke-9. Merendahkan, menyepelekan dosa. Ada seorang sahabat mengatakan orang munafik itu melihat satu dosa seperti lalat di hidung yang bisa dia usir begitu saja. Itu orang munafik. Jadi orang munafik, nauzubillah min dzalik, Allahumma sallimna minan nifaq. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat nifaq. Orang munafik cirinya, para sahabat mengatakan memandang satu dosa itu seperti lalat di hidung yang bisa ia seperti iya gampang. Itu orang munafik. Dan kebayang dalam surat An-Nisa Allah urutkan yang pertama kali di bujurnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu yang paling bawah itu orang munafik terlebih dahulu. Baru orang-orang musyrikin, baru orang-orang kafirin. Yang paling bawah itu orang-orang munafik. Neraka paling bawah. Salah satu sifatnya menganggap satu dosa itu seperti lalat saja. Tapi orang beriman menganggap satu kesalahan itu seperti gunung besar yang bisa menimpanya kapanpun. Kalau sudah ketimpa dengan gunung besar itu, musnah, Bu. Ketiban bangunan saja seperti apa, ketiban longsor seperti apa, ini gunung. Kemudian penyakit hati yang ke-9 adalah penyakit nifaq aqdi, keyakinan. Maksudnya rukun iman yang 6 dia khianati. Di depan dia beriman, tapi di belakang dia kufur. Itu munafik. Itu. Kemudian yang ke-11, penyakit hati yang ke-11 nifaq amali. Kalau yang pertama tadi nifaq keyakinan aqdi, yang ke-11 nifaq amali. Ada 4. Jika ia berbicara, ia berdusta. Kemudian jika ia berjanji, kemudian ia dengan mudah mengingkarinya. Jika ia diberikan amanah, ia mengkhianatinya. Dia menjadi orang amanah saya nih. Oh, saya udah percaya sama Anda. Tiba-tiba dia berkhianat. Itu munafik. Nifaq amali. 4 apa, Bu? Telah berjanji sepakat tentang satu akad, dia akan membatalkannya. Itu nifaq amali. Nifaq amali itu banyak. Itu 4 diantaranya. Yang kelima, berat sholat isya dan sholat subuh. Itu ciri karakter munafikin. Sifat nifaq amali. Yang kelima, berat, Bu, menunaikan sholat isya dan subuh. Apalagi berjamaah. Padahal keutamaannya, Bu, dalam hadis yang sahih, siapa yang sholat isya berjamaah, dia akan dicatat melakukan qiyamul lail setengah malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, subuh berjamaah, ia seperti melakukan satu malam full qiyamul lail. Ada yang bisa, Bu, dari habis isya sampai subuh qiyamul lail. Kalau untuk ibu-ibu gimana? Ya sholatnya di rumah kan, Bu, ya. Afdolnya itu kan di rumah. Ibu sholat isya di rumah, sholat subuh di rumah gitu. Bukan berarti, berarti kalau gitu kaum wanita sholat isya dan subuhnya di masjid. Enggak. Itu kaum laki-laki. Kemudian apa lagi? Sifat nifaq amali. Berikutnya penyakit hati yang ke-12 al-ightirar billahi ta'ala. Al-ightirar sebenarnya dia tertipu dengan Allah. Bukan Allah menipunya, bukan. Dia merasa Allah subhanahu wa ta'ala itu mengampuni segala dosa. Akhirnya ia tetap saja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Dia tertipu. Gitu. Kena ghurur. Bahasa yang kemarin kita sampaikan, ghurur. Gitu.
Jadi saat ia melakukan kesalahan, Allah Maha Pengampun inilah gitu. Allah Maha Pengampun ini dan seterusnya. Itu gurur, itu penyakit hati. Itu hindari saat kita melakukan kesalahan. Jangan sampai kita tidak berhenti dari melakukan kesalahan itu cuman karena Allah Maha Pengampun ini deh gitu. Itu justru penyakit hati. Kita sedang melakukan kesalahan, ya sudahlah, semoga aja Allah mengampuni. Jangan, itu penyakit hati. Penyakit hati. Ayo udah deh, nanggung deh. Udah kita lengkapin aja dulu. Jangan, itu penyakit hati. Baru melakukan pelanggaran apapun dalam syariat, baru setengah nih, ya sudahlah nggak apa-apa lah, sedikit aja deh. Allah Maha Pengampun. Jangan, itu penyakit hati. Karena sabda Rasulullah SAW, adapun hal yang dilarang, maka berhenti langsung. Sabda Rasul. Tapi kalau ketaatan, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian, lakukan semampu kalian. Tapi kalau berbicara larangan, berhenti langsung, berhenti. Gitu. Ketika ada temanya, sudahlah, nggak apa-apa lah, kali ini saja mungkin. Nah, itu penyakit, termasuk penyakit hati. Adapun yang ke-13, yaitu menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu merasa aman dari makar Allah. Al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa? Merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala itu adalah ini penyakit hati. Dia melakukan dosa, melakukan pelanggaran dan gak pernah dapat azabnya gitu. Dan gak pernah mendapatkan siksaannya. Dia tidak pernah melihat. Ada adik-adik yang di atas, ada ustazah kan di atas, ada ustazah. Merasa aman dari makar Allah itu penyakit hati. Dia melakukan kesalahan, nggak disiksa sama Allah SWT. Dia lanjut lagi. Saya nggak pernah disiksa Allah SWT. Merasa aman dari makar Allah itu tidak boleh. Itu penyakit hati. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 99, Afa aminu makrallah. Apakah mereka semua merasa aman dari makar Allah? Maksudnya makar Allah itu bukan Allah membuat makar. Bukan. Maksudnya saat mereka melakukan dosa, pasti kan ada balasannya. Tapi kadang Allah tunda. Allah tunda. Apakah akhirnya mereka merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala? Bukan makar yang negatif, seperti misalnya orang yang merasa aman dari makar Allah, kecuali mereka adalah kaum yang merugi. Allah sudah tegaskan, dia akan rugi. Siapa saja yang merasa aman melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, melakukan kesalahan, Allah enggak menghukum saya, alhamdulillah, melanjutin. Siapa yang merasa aman dengan hal ini, Allah pastikan dia akan termasuk orang-orang yang merugi. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am ayat 44, Bu. Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukkiru bih." Saat mereka mulai melupakan peringatan-peringatan orang-orang soleh kepadanya, ada satu kaum nih, Bu, diberikan peringatan sama orang-orang beriman, jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, tapi mereka melupakan peringatan ini, tidak ia jadikan perhatian, mereka abaikan nih dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dari orang beriman, mereka abaikan. Maka Allah berfirman dalam surat Al-An'am ini, saat mereka mulai mengabaikan nasihat-nasihat orang-orang beriman, apa yang Allah berikan, Bu? Saat mereka mulai mengabaikan nasihat-nasihat atau peringatan-peringatan dari mereka orang-orang beriman, justru Allah berikan kepada kaum ini apa? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka kami akan bukakan untuk mereka semua pintu-pintu. Allah kasih kemewahan kepada kaum ini, Bu. Makanya ada yang mengatakan kalau mau kaya, ya udah jadi kayak orang ini aja. Melupakan semua peringatan, nasihat para ahli ilmu dan orang-orang beriman. Lupakan saja. Maka Allah akan berikan kekayaan kepadanya. Allah akan bukakan semua pintu kepada mereka ini. Tapi apa setelahnya? Hatta sampai
idza farihu bima utu, sampai saat mereka mulai senang dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari harta dunia, jabatan, pangkat, nama dan seterusnya. Saat sampainya mereka baru saja mulai senang, baru saja mereka mulai merasakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, baru saja mereka ingin beristirahat untuk menikmati kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan, yang mereka dapat karena kezalimannya, mengabaikan nasihat dan peringatan orang-orang beriman. Saat itu Allah berfirman, akhadnahum baghtah, kami siksa mereka. Jadi saat mereka baru mau merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan, 1, 2, 3, 4, baru saja mau menikmatinya, baru saja mau nyombong ke orang, saat itu Allah ambil semua secara tiba-tiba. Allah siksa, Allah turunkan azab dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Fa idza hum mublisun. Tiba-tiba mereka menjadi orang-orang yang merugi, orang-orang yang bengong, orang-orang yang tidak memiliki daya dan upaya sedikit pun. Itu mereka yang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang cerdas itu, orang yang beriman, kata sahabat Ali radhiyallahu taala, dia yang paling bisa peka dengan peringatan-peringatan yang ada sekitarnya, baik dari lisan orang beriman atau siapapun yang mengingatkannya, atau peristiwa-peristiwa alam semesta. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melihat Allah memberikan dunianya kepada seorang hamba, padahal hamba itu ahli maksiat, fa innama huwa istidraj. Sungguhnya pemberian Allah itu istidraj. Itu sabda Rasul, hadis riwayat Imam Ahmad. Jika engkau melihat Allah memberikan dunianya kepada seorang hamba di maksiat-maksiatnya, padahal dia pelaku maksiat, maksudnya begitu, Bu? Fa innama huwa istidraj. Ketahuilah, tidak lain dan tidak bukan, itu adalah istidraj. Apa itu istidraj? Allah berikan kenikmatan, terus kenikmatan lagi, dia berbuat maksiat, Allah tambah kenikmatan, dia berbuat maksiat, Allah tambah kenikmatan, dia berbuat maksiat, Allah tambah kenikmatan, sampai akhirnya ia lupa, sombong, tidak butuh Allah, tidak butuh agama, tidak kenal akhirat. Itu istidraj. Harta yang Allah berikan ternyata membuatnya lupa, semakin jauh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu harta istidraj. Hati-hati dengan harta istidraj. Nah, jadi itu tentang penyakit hati yang ke-13, itu merasa aman dari makar Allah Subhanahu. Wallahu taala a'la wa lam bissawab. Kita cukupkan dengan baca hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.